siapa? Kamu itu maksudnya apa? Kamu mengataskan nama siapa? Oknum anggota Ormas yang diduga mengintimidasi Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diringkus polisi. Tak kuat menahan terjangan sampah yang hanyut terbawa arus sungai, sebuah jembatan di Bekasi, Jawa Barat ambruk. Seorang bocah di Pamekasan, Jawa Timur yang hanyut saat bermain di saluran irigasi ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Truk tangki pengangkut BBM di Cakung, Jakarta Timur menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini, Kamis 15 Mei 2025. Ya, sambil menemani Anda bersiap-siap berangkat kerja atau mungkin rumahnya jauh nih, Cinta udah jam segini udah jalan kayaknya ya. Iya, betul sekali. Atau mungkin yang mempersiapkan anaknya mau masuk sekolah ya. Betul Jangan lupa untuk sekali menonton Fokus Pagi dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan dari redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita buka informasi pertama, pemirsa. Di oknum anggota sebuah ormas diduga mengintimidasi Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, oknum tersebut bersama puluhan temannya mendatangi korban yang tengah berjaga di pos pantau keamanan pasar. Ayo! Kamu siapa? Kamu itu maksudnya apa? Kamu mengataskan nama siapa? Saya pengen tahu. Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua. Ketegangan terjadi tatkala seorang pria yang diduga anggota Ormas menghardik Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam lantaran pria itu tidak senang dengan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Pasar Induk Kramat Jati. Terduga pelaku bersama puluhan temannya mendatangi Kepala Keamanan yang merupakan purnawirawan Polri itu untuk menyampaikan protes mereka. Namun situasi tidak kondusif sehingga korban mencari perlindungan ke kantor pengurus pasar hingga masa membubarkan diri. Saya sempat bicara sebentar sama itu orang namanya Pendi yang kebetulan dari Ormas di TKP unit Pasar Induk. Dia merasa terganggu dengan adanya penertiban PKL karena dengan adanya penertiban PKL orang-orangnya dia, pedagangnya dia kena dampak, makanya dia tidak senang dengan keberadaan saya. Peristiwa itu kemudian dilaporkan korban ke Polsek Metro Kramat Jati. Kemarin itu hanya PKL aja, karena ada pengaturan yang sementara di edukasi, kebetulan di emperan yang tidak pengaturan, yang diatur oleh chip itu ternyata ada miskomunikasi. Antara PKL sama Pak Chip ini ada komunikasi ya, sedikit. Untuk mengungkap motif terjadinya peristiwa itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Buntut dari aksi premanisme yang meresahkan, petugas gabungan akhirnya membongkar posko organisasi masyarakat yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Sementara itu polisi juga bergerak cepat, pemirsa, menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Siapa? Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tak berkutik saat ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Polsek Kramat Jati dan Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu malam. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, petugas kemudian menangkap 5 orang pelaku lainnya terkait aksi premanisme dan intimidasi di area Pasar Induk Kramat Jati. Polda sudah mengambil alih LP tersebut dan Polda sudah menangkap oknum-oknum tersebut. Ada berapa Pak yang diamanin Pak? 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Krimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, buntut dari aksi premanisme yang meresahkan, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP akhirnya membongkar posko organisasi masyarakat yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dengan menggunakan sepeda motor, petugas menyisir tiap blok di pasar tersebut. Namun dalam pembongkaran itu tidak ada satupun anggota Ormas yang berada di lokasi dan hanya ditemukan sejumlah atribut Ormas. Pembongkaran ini juga dilakukan untuk menghilangkan berdirinya Ormas yang dianggap meresahkan bagi para penghuni pasar, terutama para pedagang.
Selain membongkar posko ormas, petugas juga mengamankan sebanyak 7 orang pria yang diduga preman dan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Puluhan orang diduga preman yang meresahkan pekerja proyek dan pelaku usaha di Karawang, Jawa Barat diringkus polisi. Ini sementara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, polisi terlibat kejar-kejaran saat berupaya meringkus terduga preman. Pria yang diduga preman berkedok juru parkir liar berupaya kabur kala polisi menyergapnya di tepi jalan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Tak jauh dari tempat itu, pria lainnya gagal meloloskan diri. Sedikitnya 13 orang yang diduga preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tanah Abang dan Tamrin City diamankan polisi. Warga resah dengan keberadaan parkir liar, lantaran kerap dipaksa membayar parkir mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Sementara itu di tempat berbeda, polisi juga lakukan penangkapan terduga pelaku premanisme. Di kawasan industri Karawang, Jawa Barat, seorang pria diringkus lantaran kedapatan tengah meminta uang kepada sopir pengangkut barang. Selain pria tersebut, 64 orang lainnya ditangkap Polres Karawang dalam operasi pekat yang digelar selama 10 hari. Mereka diduga terlibat tindak premanisme berupaya parkir liar dan pemalakan dengan berkedok sebagai anggota ormas. Para tersangka mengincar para pekerja proyek serta pelaku usaha di kawasan tersebut. Pelaku preman ini adalah mereka meminta uang rokok kepada korban yang saat itu sedang mengerjakan proyek pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam kawasan industri. Ada pelaku lain yaitu mereka meminta uang untuk parkir liar yang biasanya normalnya sekitar 2.000 sampai 5.000, bisa dipalak sampai sekitar 20 sampai 30. Untuk mengungkap peran mereka dalam dugaan tindak premanisme, puluhan tersangka diperiksa di Mapolres Karawang. Tim Liputan melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur masih terendam banjir pada Rabu sore. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebuah jembatan ambruk diduga lantaran tak kuat menahan terjangan sampah yang hanyut terbawa arus sungai. Kamera ponsel warga merekam saat tumpukan sampah yang terbawa arus sungai Srengseng menghantam jembatan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Debit air sungai yang meningkat akibat hujan deras mengguyur wilayah ini membuat arus sungai menghanyutkan tumpukan sampah hingga menabrak tiang jembatan. Akibatnya, jembatan penghubung dua kecamatan itu ambruk. Aktivitas warga pun terganggu. Langkah untuk normalisasi Kali Srengseng. Kali Srengseng yang sudah dilaksanakan hampir 1 bulan. Kemudian dari normalisasi ini ada media-media semacam sampah dan pohon-pohon dan pisang dan lain-lainnya itu hanyut sehingga bermuara atau nyangkut di jembatan. Pemerintah melalui dinas terkait akan segera melakukan pembangunan jembatan baru agar aktivitas warga kembali normal. Aktivitas warga yang terganggu akibat banjir juga terjadi di Kabupaten Samarinda. Banjir akibat hujan deras masih merendam wilayah Bengkuring, Sempaja Timur, Rabu sore. Ketinggian air yang mencapai 70 cm membuat warga harus meninggikan dipan agar bisa beristirahat. Tercatat, sebanyak 869 kepala keluarga terdampak banjir. Warga berharap banjir yang kerap terjadi di wilayahnya dapat segera teratasi agar aktivitas mereka kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya di antaranya. Sebuah truk tangki pengangkut BBM di Cakung, Jakarta Timur menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa.
Puluhan rumah yang berada dekat TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah hangus dilalap api. Sementara di Tomohon, Sulawesi Utara, 2 rumah ludes dimakan amukan si jago merah. Kobaran api yang terus membesar melalap bangunan semi permanen di Kelurahan Kolangan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Rabu siang. Sedikitnya 2 rumah hangus dalam peristiwa itu. Peristiwa bermula ketika seorang warga tengah memasak di dapur salah satu rumah yang terbakar. Tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari tabung gas. Muncul nyala api yang langsung membesar dan menyambar ke dinding rumah. Kondisinya tadi pas kompornya habis, pas terang memasak. Nah, setelah itu kan kita jalan ambil gas yang baru, tabung gas, mau mengganti. Setelah sudah ganti, mau kasih nyala begini langsung dia terbakar. Untuk padamkan api dikerahkan sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang membuat pemilik rumah mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga melanda permukiman pemulung yang berada dekat tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu siang. Dalam tempo cepat, puluhan rumah yang dihuni para pemulung hangus terbakar. Sebelum terjadi kebakaran, warga mendengar suara ledakan dari salah satu rumah yang terbakar. Diduga api muncul dipicu korsleting listrik. Dan ada bunyi mak keluar gitu. Saya harus pergi lari. Terus teman-teman pada pelari semua. Gak bisa selamatkan benda-bendanya, harganya nggak biarin aja. Dugaannya apa itu, Mas? Listrik atau gimana? Kebakarannya Awalnya listrik, pusatnya listrik, asli gitu. 5 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian sempat kesulitan mencapai titik api lantaran akses jalan terhalang truk sampah yang keluar masuk TPA Jatibarang. Kalau untuk pemukiman pemulungnya kita belum jelas, belum cross-check sama pemulung yang di sini. Tapi untuk kebakaran kemungkinan ada sekitar 10 unit, mungkin 10 unit pemukiman, mungkin ada 10 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tetapi kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah truk di Palembang, Sumatera Selatan menabrak 3 kendaraan hingga terdorong ke dalam warung. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, sebuah truk tangki pengangkut BBM menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan. Dengan menggunakan mobil derek besar, truk tangki pengangkut BBM yang menabrak 2 kios di Jalan Dr. Sumarmo, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, akhirnya berhasil dievakuasi. Kondisi truk mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Kerusakan parah juga tampak pada 2 kios yang ditabrak. Pada kios penjualan cat alami kerusakan parah di bagian pintu. Sedangkan kios penjual bakso lebih parah. Kaca bagian depan hancur dan gerobak hingga peralatan masak rusak parah. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk tangki BBM berusaha menghindari sejumlah sepeda motor yang berhenti di depannya. Sopir kemudian banting setir hingga tabrakan dengan kios pun tidak terhindarkan. Saya dengarnya suara keras aja gitu aja naik sini, kemana nabrak sini aja. Gitu. Selebihnya saya udah nggak ini lagi. Di dalam lagi itu saat itu ada siapa yang sering Pak? Saya sendiri sama ada mbak-mbak lagi nungguin depan sini, ya kan? Dia sempat lari ke dalam. Yang tahu bapaknya sih dia lagi nungguin temennya mau berangkat kerja apa gimana. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah truk tronton menghantam 2 mobil dan 1 sepeda motor yang terparkir hingga terdorong masuk ke dalam warung makan. Kecelakaan terjadi diduga akibat sang sopir yang melaju dengan kecepatan tinggi berkendara dalam kondisi mengantuk. Kerasnya benturan membuat pohon dan tiang listrik yang berada di lokasi kejadian roboh dan rusak. Beruntung peristiwa ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Hanya saja sejumlah orang yang berada di dalam warung terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan melaporkan. Lalu lintas di jalur Trans Sulawesi terganggu setelah truk bermuatan paket terguling di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ya, di Kabupaten Solo, Sumatera Barat, seorang sopir truk terluka usai terlibat kecelakaan adu kambing dengan truk lain. Kamera ponsel pengendara merekam sesaat usai 2 truk terlibat kecelakaan adu kambing di wilayah Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Rabu sore.
Akibatnya kedua kendaraan ringsek dan salah satu sopir truk terluka hingga harus dirawat di RSUD Kabupaten Solok. Insiden terjadi saat truk berwarna kuning yang melaju dari arah Solok menuju Padang tiba-tiba hilang kendali atau lost control, kemudian menabrak truk berwarna hijau yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Kasusnya kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Solok. Di Mamuju Tengah, truk bermuatan paket terguling di jalan menanjak. Badan truk yang menutup jalan membuat lalu lintas terganggu. Kecelakaan terjadi saat truk yang melaju dari Makassar menuju Palu tiba-tiba hilang kendali, kemudian terguling. Warga menduga truk alami remblong. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet truk mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas langsung mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif guna menghindari kemacetan panjang. Pelaku penganiayaan terhadap salah seorang warga di Lampung Timur, Lampung diringkus polisi saat sedang tidur. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ya, pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap salah seorang warga di Lampung Timur, Lampung diringkus polisi saat sedang tidur. Polisi yang melakukan penangkapan menemukan sejumlah senjata api, senjata tajam hingga narkoba. Seorang terduga pelaku penganiayaan di Lampung Timur, Lampung tak dapat berkutik saat diringkus polisi di rumahnya saat sedang tertidur. Polisi yang melakukan penangkapan justru terkejut saat menemukan 2 senjata api rakitan ilegal dan sejumlah senjata tajam. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan timbangan digital serta 3 klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 12,90 gram. Berbekal sejumlah barang bukti yang diamankan, terduga pelaku langsung digelandang ke kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Satreskrim Polres Lampung Timur, terutama dari tim TK 308 Resmob Lampung Timur berhasil menangkap seorang pelaku penganiayaan dan pengancaman inisial H yang kami amankan juga. Berdasarkan hasil penangkapan, pelaku ini memiliki senjata api rakitan dan sejumlah barang bukti narkoba, dengan juga sejumlah senjata tajam yang berhasil kita sita. Sejatinya terduga pelaku bernama Hasan Basri ini hendak ditangkap akibat kasus penganiayaan terhadap salah seorang warga yang kemudian melapor ke polisi. Namun setelah ditemukan sejumlah barang bukti, terduga pelaku kini terancam dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal tentang penganiayaan, kepemilikan senjata api ilegal, hingga narkotika. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Konvoi kelulusan sekolah bawa senjata tajam, 47 pelajar SMA, SMK dari 3 sekolah di Pandeglang, Banten ditangkap aparat kepolisian. Ini para pelajar pemirsa yang terbukti bawa senjata tajam bahkan dijerat pidana penjara. Cium kaki orang tua kalian. Para pelajar SMA dan SMK ini bersimpuh di kaki orang tua. Mereka diminta untuk memohon maaf karena sudah menyusahkan orang tua dan bertindak membahayakan. Iya, 47 pelajar SMA dan SMK diamankan Polres Pandeglang karena terlibat dalam konvoi kelulusan sekolah di jalan raya dengan mengibarkan bendera dan mengibarkan senjata tajam. Bahkan aksi mereka yang diunggah di media sosial meresahkan dan dihujat warga. 5 siswa perempuan dan 42 siswa laki-laki diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan serupa. Dan kami mengamankan 47 pelajar dari 3 sekolah, baik SMA ataupun SMK di beberapa kecamatan. Dari 47 itu terdapat ada 3 yang kita tetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang Darurat tahun 1951 pasal 2 tentang ayat 1 tentang kepemilikan senjata. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 3 pelajar pembawa senjata tajam dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan, mereka berdalih membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga jika diserang pelajar lainnya. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten.
Komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2 remaja yang bersekongkol mencuri sepeda motor diamankan petugas. Kamera pengawas di wilayah Manggala, Kota Makassar merekam saat 2 pelajar SMP mencuri sepeda motor. Kedua remaja itu saling berbagi peran. Seorang remaja memantau situasi, sementara satu remaja lain menggasak kendaraan incaran. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas berhasil mengamankan kedua remaja itu di Kabupaten Maros, beserta barang bukti sepeda motor dan nomor plat kendaraan yang telah dilepas keduanya. Kedua pelajar SMP itu kini masih diperiksa petugas. Pencurian sepeda motor di kawasan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga terekam kamera pengawas pada hari Rabu. Komplotan pencuri yang terdiri dari 4 orang saling berbagi peran. 2 orang pelaku mengawasi situasi selama 2 pelaku lain beraksi. Dalam hitungan detik, 2 unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah Raib. Korban mengetahui kendaraannya hilang saat hendak berangkat kerja. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melapor ke polisi. Aksi penjamretan terekam kamera pengawas menyasar anak-anak di Surabaya, Jawa Timur yang tengah berkumpul bermain game. Ya, sementara di Jakarta, seorang wanita yang asik bermain ponsel seorang diri saat tengah malam dijamret oleh 2 pria pengendara sepeda motor. Kamera pengawas merekam insiden penjamretan tas yang dilakukan 2 pengendara sepeda motor terhadap seorang wanita di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Demi mempertahankan tas miliknya, korban terseret dan jatuh tersungkur. Meski tasnya berhasil diselamatkan, namun telepon genggam korban Raib dibawa kabur kedua pelaku. Saat kejadian kondisi sekitar sedang sepi, sehingga tidak ada warga yang membantu mengejar pelaku meski korban telah berteriak minta tolong. Ini berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus penjamretan tersebut ke polisi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sekelompok anak-anak yang tengah berkumpul bermain game tiba-tiba dirampas ponselnya oleh 2 orang pria yang berboncengan sepeda motor. Terduga pelaku yang sempat memantau lokasi sekitar langsung kabur usai mengambil salah satu ponsel dari bocah tersebut. Ini meski belum ada laporan dari keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Lakasantri tengah melakukan pendalaman dan memburu kedua terduga pelaku jambret. Tim Liputan melaporkan. TNI Angkatan Darat melakukan investigasi dengan memeriksa 46 saksi terkait ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sementara 3 jenazah korban ledakan amunisi yang berhasil diidentifikasi diserahkan kepada pihak keluarga. Masalahnya metode ante dan postmortem serta pencocokan ciri korban dengan keluarganya yang digunakan petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi jasad 3 korban terakhir ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. 3 korban langsung diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. 1 dari 9 warga sipil yang menjadi korban ledakan amunisi kedaluarsa tersebut adalah Endang Rahmat. Endang merupakan buruh tani yang juga mencari rezeki menjadi seorang konten kreator. Seluruh konten buatannya ia unggah di akun media sosial miliknya. Tak terkecuali video saat ledakan amunisi terjadi. Ya paling bikin video-video kayak gitu katanya pengen happy kayak orang lain gitu. Oh gitu. Buat dari Facebook. Udah lama belum melihat? Udah lama belum? Pakai Facebooknya? Oh, pakai Facebook udah lama. Tapi di Facebooknya saya lihat ada yang meledakan ya? Ya. Itu udah lama. Waktu kerja di sini. Oh di sini. Baru 3 minggu. Berarti beliau memang benar kerja di sini sama saya, kan awalnya sama saya berangkatnya. Waktu habis lebaran saya agak berangkat ke sini. Kalau kakak saya sendirian berangkat ke sini. Pihak keluarga berharap adanya pertanggungjawaban atas nasib keluarga yang ditinggalkan. Sementara, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan seluruh korban ledakan amunisi di Garut, baik yang berasal dari warga sipil dan anggota TNI, sudah dimakamkan. TNI AD masih terus melakukan investigasi dan telah memeriksa sebanyak 46 saksi. 20 saksi merupakan warga sipil dan 25 saksi lainnya merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan, termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan
dilaksanakan analisa. Dan juga ada beberapa unsur yang perlu diuji, ya, sehingga itu memerlukan waktu. Selain memeriksa para saksi, tim investigasi juga mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk dianalisis. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu di Balikpapan, Kalimantan Timur, benda diduga mortir ditemukan warga di pekarangan rumahnya. Tim Gegana Polda Kaltim langsung mengevakuasi benda berbahaya yang diduga memiliki daya ledak tinggi. Inilah bentuk benda diduga mortir di kandang ayam samping rumah warga kawasan Perapatan Balikpapan, Kalimantan Timur. Benda logam ditemukan warga saat hendak memasukkan ayam peliharaannya ke kandang. Tim penjinak bahan peledak atau Jihandak Detesmen Gegana Brimopolda Kaltim Rabu pagi memeriksa fisik dan daya ledak benda. Hasilnya, mortir sepanjang 70 cm diduga masih aktif dan berdaya ledak hingga radius 3,5 km. Malam pukul 23.20 itu kami dapat laporan dari warga masyarakat terkait penemuan bom. Kemudian KSPKT bersama tim mengecek keberadaannya, kepastiannya, kebenarannya benar atau tidak. Kemudian setelah dinyatakan benar, koordinasi dengan proses Sapta ya 110 untuk mengamankan mulai tadi malam sampai dengan sekarang. Diduga benda berbahaya tertimbun di dalam tanah dan baru muncul ke permukaan akibat pergeseran tanah. Warga pun khawatir, pasalnya ini temuan kedua kalinya di lingkungannya. 4 tahun yang lalu waktu masjid itu bangun ada dua udah tua, tapi kan berdekatan aja, jalannya berdekatan. Kalau sekarang baru kemarin sore itu saya temukan jam 5:30. Ada rasa khawatir nggak Pak dengan ditemukannya barang itu ya, tadi? Oh ya jelas khawatir lah, apalagi agak lama nggak diambil itu khawatir sekali. Benda berbobot 10 kg itu dievakuasi ke Batalion C Pelopor kilometer 13 Balikpapan untuk diperiksa intensif dan dimusnahkan. Masyarakat diimbau tak menyentuh dan segera melapor ke aparat kepolisian jika menemukan benda mencurigakan di lingkungan, mengingat kawasan Kalimantan Timur punya sejarah sebagai salah satu palagan Perang Dunia Kedua. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi lain, perempuan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena membuang bayi kandungnya di pinggir jalan tol. Bayi dalam kondisi tewas diduga hasil hubungan gelap dengan rekan kerjanya. Perempuan ini harus berurusan dengan polisi karena diduga membunuh dan membuang bayi kandungnya setelah sang buah hati dilahirkan. Kepada petugas, tersangka mengaku melahirkan sendiri tanpa bantuan medis di rumahnya pada 4 Mei lalu. Berdalih malu, tersangka lalu membekap mulut dan wajah bayinya hingga tewas. Jasad bayi dibuang di pinggir jalan tol di Desa Barukan, Kecamatan Tengaran pada 6 Mei 2025. Terungkap bayi malang tersebut diduga hasil hubungan asmara tanpa ikatan pernikahan dengan rekan prianya sesama buruh. Tersangka diketahui telah 2 kali bercerai dan memiliki 2 orang anak. Polisi menyita barang bukti motor, tikar, baju, dan tas plastik. Buah dari perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kejahatan penipuan dengan hipnotis kembali mengemuka di sejumlah daerah. Ini korban dibuat tak sadar ikuti kemauan pelakunya dan barang harga pun lenyap tanpa sisa. Waspadalah, penipuan dengan metode mirip hipnotis ataupun gendam masih marak digunakan pelaku kejahatan. Seperti yang menimpa wanita lansia asal Desa Larangan Luar, Pamekasan, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV masjid, tampak korban datang bersama seorang pria bersepeda motor. Rupanya pria itu mengaku sebagai dukun yang bisa mengobati segala penyakit. Termakan bujuk rayu, korban mengikuti perintah pelaku. Korban pun menyerahkan perhiasan gelang emas seberat 10 gram begitu saja. Ibu sama pelaku ini ke masjid, dari masjid tersebut ibu ini harus disuruh untuk ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, emas sudah ada di genggaman si pelaku.
Setelah ambil wudhu, pelaku terdekat. Hal serupa juga dialami nenek berumur 80 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Nenek yang sehari-hari berjualan makanan itu ditawari terapi pijat oleh seorang pria. Tak menaruh rasa curiga. Nenek penjual makanan bersedia dipijat di rumahnya. Pelaku lantas minta gelang yang dipakai korban dilepas agar tak mengganggu pijatan. Wanita lansia itu baru tersadar gelang yang dilepas hilang ketika pelaku telah pergi. Hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terhadap korban, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dan tim Resmob dari Polresta Banyuwangi untuk segera mengungkap pelaku yang ada di TKP tersebut. Lain di Banyuwangi, lain pula di Jakarta. Seorang ibu rumah tangga tak kuasa menahan tangis usai perhiasan senilai 15 juta rupiah raib dicuri, diduga dengan modus hipnotis. Peristiwa terjadi di Pasar Perumnas Durensawit, Jakarta Timur. Ketika wanita berumur 54 tahun itu dihampiri seorang pria yang menanyakan alamat. Tanpa sadar, di saat bersamaan, dirinya diajak masuk ke dalam mobil oleh pria lain. Korban baru menyadari perhiasan dilucuti setelah diturunkan di tengah jalan dengan diberi uang 5.000 won atau sekira 60.000 rupiah. Kejahatan dengan modus mirip hipnotis atau gendam biasanya menyasar seseorang yang tengah dalam kondisi fisik dan psikis lemah, sehingga mudah hilang konsentrasi. Oh guys, hipnotis. Ya, orang dalam kondisi tersebut lebih mudah dipengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga akan menuruti permintaan pelaku. Orang-orang korban-korban biasanya yang terkena hipnotis katanya, itu mereka lelah ya, capek, jenuh dengan pekerjaannya, jenuh sama rutinitasnya. Dan biasanya itu terjadi di pasar, di airport, di terminal, di stasiun gitu. Karena kelelahan gitu, otaknya jadi jenuh. Ketika otak jenuh, itu gampang dipengaruhi. Kendati tak semua orang bisa dengan mudah terhipnotis, pencegahan tetap harus dilakukan. Jangan biarkan pikiran Anda kosong sehingga hilang konsentrasi. Tingkatkan kewaspadaan bila mana diajak berbincang oleh orang asing, termasuk yang baru saja dikenal. Bila kondisi lemah dan lelah, segera cari tempat istirahat yang aman. Tim Liputan melaporkan. Bocah di Pamekasan, Jawa Timur yang hanyut saat bermain di saluran irigasi ditemukan meninggal dunia. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali Fokus Pagi pemirsa. Remaja yang terseret banjir bandang saat tengah mandi di sungai di Ngawi, Jawa Timur ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, bocah yang hanyut saat tengah bermain di saluran irigasi di dekat rumahnya ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Tangis histeris orang tua dan warga menyambut jenazah korban yang dievakuasi tim SAR gabungan dari Sungai Desa Kelampar, Pamekasan, Jawa Timur pada Rabu siang. Jasad bocah berusia 12 tahun itu ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari titik awal tenggelam. Korban hanyut kala bermain bersama adiknya di saluran irigasi tak jauh dari rumahnya di Dusun Tajuk, Desa Palesanggar pada Selasa siang. Warga yang melihat kejadian itu berhasil menyelamatkan adik korban, sedangkan bocah itu terseret arus sungai yang deras. Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, ditemukannya itu kurang lebih 5 kilo lebih dari lokasi awal jaraknya. Ditemukan tepatnya di Desa Kelampar di Dusun Banyumas. Sementara itu, remaja yang hilang terseret banjir bandang di Ngawi, Jawa Timur ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pada Rabu siang. Kepala dulu. Jasad bocah berusia 14 tahun ditemukan dalam keadaan mengambang di Sungai Desa Jambangan yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi awal tenggelam. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis orang tua dan neneknya. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Desa Teguhan sebelum dikebumikan keluarganya. Posisinya dia mengapung, yang warga yang melihat, setelah itu baru meminggirkan korban tersebut, setelah itu tim SAR gabungan baru mengevakuasi. Peristiwa terjadi pada Senin siang tatkala korban bersama 2 temannya mandi di Sungai Andong. Tiba-tiba terjadi banjir bandang lantaran debit air sungai naik tanpa diduga dan menyeret korban. Kedua teman korban berhasil diselamatkan warga, sementara korban hilang terbawa arus. Tim Liputan melaporkan.
Sementara itu sempat hilang terseret arus saat berwisata, mahasiswi berusia 20 tahun ditemukan tewas di sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban dihantam air bah yang datang tiba-tiba saat ia berfoto di atas bebatuan sungai. Pelan-pelan saja. Jasad mahasiswi berusia 20 tahun ini akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Sungai Sapana, Desa Bontoma Tinggi, Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Tubuhnya mengapung sejauh 6 km dari titik awal ia terseret arus. Sehari sebelum ditemukan, wanita muda itu berwisata bersama 3 orang teman. Naas saat sedang asyik berfoto di atas bebatuan sungai, tiba-tiba air bah datang dan menghantamnya. Korban hilang terseret arus. Petugas mengevakuasi jenazah korban menggunakan ambulans menuju Puskesmas Tompo Bulu. Alhamdulillah korban ditemukan sekitar 5 km dari tempat kejadian. Dan langsung tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi ke Puskesmas Tompo Bulu. Upaya pencarian korban melibatkan 250 personil gabungan berlangsung sulit lantaran terkendala kondisi medan serta faktor cuaca. Warga diimbau waspada saat berwisata di kawasan yang beresiko terimbas cuaca buruk. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi haji. Sejumlah jemaah calon haji yang telah tiba di Madinah ada yang tersesat saat ingin menuju hotel maupun masjid. Ya, beruntung ada jemaah sesama warga Indonesia yang melaporkannya kepada petugas haji. Itu jauh, kalau jalan saya sini mau kemana? Ayo saya anterin. Loh, mau kemana? Mau rumah situ. Bukan, enggak, hotelnya di sana. Hotelnya di sana, Pak. Inilah salah satu jemaah lansia yang tersesat di Madinah, Arab Saudi. Jemaah bernama Tama asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersasar sepulangnya dari Masjid Nabawi. Jemaah berusia 80 tahun itu sempat tak mau diantar salah seorang jemaah Indonesia yang berpapasan di jalan. Saya anterin ke hotel. Enggak apa-apa, ayo saya anterin. Kesasar, Pak, jauh. Ada 4 jamaah, saya akan anterin. Ada pula 4 jemaah asal Bulukumba yang juga didapati tersasar saat menuju hotel di Madinah. Petugas haji yang menerima laporan sigap mencari lalu mengantarkan ke rombongan asal. Mereka berasal dari kloter 14 Embarkasi Makassar. Khusus untuk kejadian Bulukumba ini alhamdulillah yang bersangkutan sudah ditemukan, sudah dipertemukan kembali dengan jamaahnya, dengan petugasnya. Dan untuk memastikan kondisi kesehatannya, pihak petugas kloter juga sudah membawa yang bersangkutan, merekomendasikan bersangkutan untuk diperiksa. Kisah tersasarnya jemaah calon haji juga sempat dialami pria lansia asal Batam. Jemaah bernama Ahmad Fadil ditemukan jemaah calon haji Indonesia lainnya kebingungan usai beribadah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ia tertinggal dari rombongannya saat hendak pulang ke hotel. PPIH Arab Saudi yang berada di Terminal Ship Amir akhirnya mengantarkan jemaah menuju hotelnya. Untuk menghindari insiden serupa, para jemaah calon haji Indonesia diimbau tetap memakai tanda pengenal dan jangan terpisah dari rombongannya saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Tim Liputan melaporkan. Terdata hingga Rabu siang 11 jemaah calon haji Indonesia wafat di Arab Saudi. Salah satunya jemaah calon haji kloter pertama asal Makassar, Sulawesi Selatan yang meninggal setelah melaksanakan umroh wajib di Mekah. Amirah Taimah wafat di rumah sakit Qadar Mekah Selasa pagi waktu Arab Saudi. Diduga ia wafat akibat riwayat sakit gula dan kelelahan setelah melaksanakan umroh wajib. Mendiang sempat pulang ke hotel, muntah dan sakit kepala. Jemaah wanita berusia 68 tahun yang tergabung di kloter 1 merupakan warga Kelurahan Kapasaraya, Taman Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman Al-Soraya, Mekah. Dan beliau memang informasi dari anaknya memang riwayat penyakitnya ada, yaitu riwayat penyakit gula, dan dari keterangan dari Arab Saudi bahwa setelah masuk di Madinah memang kondisi kesehatan Ibu Tamira ini menurun terus. Sementara Tarmizi, jemaah calon haji asal desa Kemuja, Kabupaten Bangka, Belitung, wafat di Madinah, Arab Saudi.
jemaah lansia berusia 70 tahun ini meninggal dunia ditabrak kendaraan saat hendak beribadah ke Masjid Nabawi. Almarhum berangkat ke Tanah Suci bersama istri yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Kan istri yang Tuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandian, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi. Selain Tarmizi, satu jemaah calon haji asal Bangka Belitung yakni Junaidi berusia 58 tahun yang tergabung dalam kloter 6 meninggal akibat sakit jantung. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji hingga Rabu siang, tercatat 11 jemaah calon haji asal Indonesia wafat di Arab Saudi. Tim Liputan melaporkan. Jemaah calon haji asal Indonesia mendapatkan jatah 3 kali makan dalam sehari. Ya, makanan yang diberikan pun harus memenuhi gizi para jemaah calon haji ya. Ya, seperti apa dapur catering untuk jemaah selama di Mekah? Berikut liputannya. Menu makanan yang akan disajikan untuk jemaah calon haji kali ini adalah ikan patin dan sayur. Ikan patin terlebih dahulu dibumbui, kemudian dimasukkan ke dalam tungku berukuran besar. Setelah beberapa menit digoreng, ikan patin kemudian diangkat. Di sisi dapur lainnya, sambal balado tengah diracik. Sambalnya, dijamin bikin perantau kangen kampung halaman. Setelah keduanya matang, sambal disiram ke atas ikan patin. Nah, ini dia adalah makanan yang sudah jadi. Ini adalah ikan dengan sambalnya. Kita cobain. Apakah rasanya ini sama dengan yang biasa kita makan di Indonesia? Wah. Iya, benar sih. Rasa gurihnya dapat, pedasnya juga dapat. Jadi emang cocok banget. Ini bakal cocok sama jemaah calon haji Indonesia yang tinggal di Mekah, Arab Saudi. Enak. Wajar kalau rasanya cita rasa khas Nusantara banget. Karena bumbu yang digunakan adalah bumbu instan yang diracik dari Indonesia. Ditambah, chef atau juru masaknya juga dari Indonesia loh. Perpaduan yang sangat pas. Makanan yang sudah siap kemudian dikemas menggunakan aluminium foil untuk menjaga suhu makanan tetap hangat saat disantap para jemaah. Eits, for your information nih, sebelum sampai ke jemaah, makanan harus melalui pengujian dulu, mulai dari rasa, berat lauk, sampai tingkat kematangan. Cek lauknya sesuai nggak sesuai dengan jadwal, terus gramasinya, terus kematangannya kayak gimana. Terus kalau ada saus tuh biasanya sama air dicek expirednya, air juga dicek bener nggak milihnya kayak gitu. Kalau udah lolos uji, langsung diberikan ke tempat jemaah menginap. Meski berbicara makanan itu tentang selera, coba kita langsung tanya sama jemaah deh, gimana sih rasanya? Untuk konsumsi, alhamdulillah selera orang Indonesia, lidah Indonesia, enak juga dimakan. Ya. Untuk rasanya juga enak, sesuai dengan lidah orang Indonesia. Layanan cateringnya makannya enak sekali sesuai dengan lidah kita, lidah orang Indonesia. Jadi ada kalau di Mekah itu masih ada pedes-pedesnya gitu loh. Selera kita, lidah kita banget gitu. Makanan bergizi tentu menjadi kunci kesehatan jemaah calon haji. Apalagi cuaca panas yang melanda Mekah hingga stamina prima yang dibutuhkan oleh jemaah saat akan beribadah haji. Nabil Abiyasah melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Melepas keluarga yang hendak berangkat haji diwarnai dengan tangis haru sanak saudara. Bahkan rombongan pengantar nekat menerobos barikade pengamanan petugas demi melihat keluarga mereka dari dekat. Barikade penjagaan polisi awalnya membatasi rombongan pengantar. Tapi lambat laun, batasan itu terlepas hingga para pengantar jemaah calon haji mendekati bus. Bahkan kerumunan mereka menyulitkan laju bus untuk membawa jemaah calon haji kloter 19 asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk menuju asrama haji embarkasi Sudiang, Makassar. Untuk Sulbar ya, untuk Sulawesi Barat ini adalah gelombang terakhir dari 5 kloter.
Ya, tangis haru para pengantar rombongan tak bisa dibendung. Pihak keluarga yang mengantar kerabatnya sebagai jemaah calon haji kloter 28 asal Tasikmalaya, Jawa Barat tak henti diwarnai air mata yang berlinang. Begitupun dengan rombongan keluarga jemaah haji kloter 18 asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski bersedih karena tak berjumpa dalam waktu lama, namun keluarga ikhlas melepas jemaah menunaikan rukun Islam kelima. Sebenarnya sedihnya sudah dari tadi malam. Sekarang sudah tidak ada lagi sedih-sedihan. Kita fokuskan ke gembira-gembira supaya jemaahnya ikut bahagia berangkat sampai di sana atau semangat terus. Sejauh ini jemaah Indonesia yang sudah berada di Madinah berjumlah 81.000 orang dan ada sekitar 17.000 jemaah sudah bergerak ke Mekah, Arab Saudi. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto sudah membeli sejumlah sapi untuk jadi hewan kurban. Di Palembang, Sumatera Selatan, seekor sapi juara 3 kontes ketampanan ini terpilih jadi hewan kurban. Ya, Asran, ini sapi berbobot 1 ton lebih ini bernama Blembo. Ini dia Blembo, sapi jenis simental berbobot sekira 1 ton yang akan jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan. Blembo jadi salah satu dari 2 ekor sapi pilihan di Sumatera Selatan yang lolos beragam tahapan seleksi tim kesehatan kepresidenan. Dipilihnya sapi Blembo karena selain memenuhi syarat yang ditetapkan, rupanya Blembo pernah jadi juara 3 pada kontes ketampanan sapi yang digelar oleh komunitas pecinta sapi di Lampung. Sapi berusia 6 tahun ini laku dijual seharga 110 juta rupiah. Pemenang kontes ketiga ini. Kontes apa? Lampung kemarin. Bidang apa maksudnya? Berat, terus gagahnya gitu nah. Dari penampilan, dari bobot juga. Bobotnya berapa, Kak? Bobot terakhir kemarin di tanggal 4 1010 kilo. 1010 kilo. Ini lakunya di harga berapa, Kak? Diambil? Iya, lakunya di harga 110. 110 juta. Sementara itu Presiden Prabowo juga telah memilih sapi kurban lainnya di Kediri, Jawa Timur. Seekor sapi jenis peranakan ongole berbobot 900 kg dibeli seharga 95 juta rupiah dari peternak lokal di Kecamatan Pelosok Klaten. Sapi berusia 5 tahun sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan sehingga memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, Provinsi, dan tim kepresidenan kemarin itu menyurvei beberapa kandang, termasuk kandang kita, dan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk sapi korban Bapak Presiden itu di sapi ini, Mas. Rencananya, sapi tersebut akan diambil 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha untuk diserahkan ke Masjid An-Nur Pare, Kediri. Tim Liputan melaporkan. Ibu rumah tangga di Tanggamus, Lampung tewas diterkam buaya saat mandi di sungai. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syadi. Pengemudi dan penumpang sebuah sepeda motor meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Polisi menyelidiki apakah sepeda motor korban ditabrak kendaraan lain atau mengalami kecelakaan tunggal. Inilah momen ketika sepeda motor metik yang ditumpangi 2 pria terjatuh di tengah Jalan Raya Banjar Pangandaran, kawasan Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kecelakaan mengakibatkan pengendara dan penumpang motor meninggal dunia di lokasi akibat luka parah di kepala. Dari keterangan saksi, motor yang melaju dari Pangandaran mengarah ke Banjar terjatuh saat berusaha menyalip bus di depannya. Polisi masih menyelidiki apakah sepeda motor terjatuh akibat kecelakaan tunggal atau ditabrak kendaraan lain. Jasad korban kecelakaan diserahkan ke pihak keluarga usai menjalani visum di Puskesmas Sindangwangi. Jenis bumper yang jatuh dan juga cek CCTV sinkron sama tipenya. Namun untuk nomor polisi dari CCTV tidak kelihatan, jadi masih kita dalami apakah kemungkinan terserempet ataukah tabrak lari atau seperti apa. Sementara di Jakarta Timur, sebuah truk pengangkut BBM milik Pertamina menabrak sejumlah kios di Jalan Dr. Sumarmo, Penggilingan, Cakung. Momen ketika truk menabrak 3 kios terekam kamera pengawas.
Dari keterangan supir truk kepada petugas, ia terpaksa membanting kemudi, menghindari kendaraan yang berhenti di depannya karena ada pejalan kaki yang menyeberang. Sopir tadi menghindar daripada motor yang berhenti mendadak. Ada sekitar 4 kendaraan roda 2. Lanjut karena tidak pas, dia belokkan ke kiri untuk menyelamatkan roda 2 tadi. Jadi akhirnya kecelakaan ini menabrak rumah. Tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam kecelakaan tunggal ini. Sementara lalu lintas di ruas Durensawit menuju Pulau Gebang sempat mengalami kemacetan. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, seorang pria tewas diserang buaya di aliran kanal di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ya, sementara di Tanggamus, Lampung, ibu rumah tangga diterkam buaya saat mandi di sungai. Warga desa Pekon Sri Purnomo Kabupaten Tanggamus, Lampung gempar saat mengetahui wanita ini diterkam buaya di sungai. Menunggu ambulans datang, perempuan itu dibaringkan di atas kasur di teras rumah. Ibu rumah tangga berusia 52 tahun tersebut alami luka parah di bagian kaki. Bahkan kaki kirinya nyaris putus karena gigitan buaya. Warga dengan hati-hati lalu mengangkat tubuh korban ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu. Karena kondisi lukanya yang parah, korban dirujuk ke RSUD Abdul Muluk Kota Bandar Lampung. Peristiwa tragis terjadi ketika korban tengah beraktivitas di Sungai Wai Semaka pada Selasa sore. Wanita itu tiba-tiba diserang reptil buas tersebut saat sedang mandi. Warga yang mendengar korban berteriak minta tolong bergegas datang menyelamatkannya. Korban lagi mandi di Sungai Wai Semaka. Tiba-tiba terdengar teriakan dan warga pun segera bergegas berdatangan dan menolong korban hingga lepas dari gigitan buaya tersebut. Warga diimbau agar tidak beraktivitas di Sungai Wai Semaka. Pasalnya beberapa bulan lalu warga lain juga diserang buaya di sungai tersebut. 2 hari pencarian tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad pria di aliran kanal di Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Rabu siang. Diduga lelaki berusia 45 tahun itu tewas diserang buaya. Jasadnya didapati sekira 200 meter dari titik korban diseret reptil buas tersebut. Insiden terjadi saat korban dan seorang temannya diserang buaya saat menyeberangi kanal pada Selasa siang. Rekannya berusaha menolong namun korban terlepas hingga diseret buaya tersebut. Alhamdulillah tadi sekitar jam 11.47 korban atas nama Depi Fahrizi ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian. Kemunculan buaya bukan pertama kali terjadi di aliran kanal tersebut. Seorang warga dilaporkan tewas diterkam buaya pada April lalu. Tim Liputan melaporkan. Badan Gizi Nasional ungkap penyebab ratusan siswa dan guru di Kota Bogor, Jawa Barat alami keracunan karena adanya kontaminasi bakteri pada 2 menu makan bergizi gratis. Antisipasi hal itu, BGN akan lakukan perbaikan dan pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis. Kasus keracunan massal usai menyantap menu makan bergizi gratis di Kota Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Hasil uji sampel makanan di laboratorium menunjukkan penyebab keracunan massal karena adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli pada sayuran dan telur sapi. Atas temuan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan prihatin. Karenanya BGN akan memperbaiki dan melakukan pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis. Penyebabnya ini sudah keluar dari lab bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya, dari bakteri itu ada di air, ada di bahan baku di telur dan juga ada di sayuran. Sebelumnya ratusan orang terdiri dari siswa dan guru asal 6 sekolah di Kota Bogor mengeluh mual dan diare setelah menyantap menu makanan bergizi gratis pada 6 Mei 2025. Atas kejadian itu, Pemkot Bogor menetapkan status kejadian luar biasa buntut banyaknya siswa keracunan MBG yang didistribusikan oleh SPPG Bosowa Bina Insani. Kini SPPG Bosowa Bina Insani ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Muhammad Subadri Arifiki melaporkan dari Jakarta.
Di informasi selanjutnya, pekan ketiga diwajibkannya ASN Pemprov Jakarta gunakan transportasi umum. Masih saja ada ASN yang membawa kendaraan pribadi menuju kantor. Ya, hal tersebut berbanding terbalik dengan Gubernur Jakarta Anies Cinta yang memilih naik Transjakarta dan angkot untuk melakukan kunjungan kerja. Ini dia liputannya. Tak menggunakan kendaraan dinas seperti biasanya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik transportasi umum pada Rabu pagi. Ini merupakan pekan ketiga diberlakukannya kebijakan ASN Pemprov Jakarta untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu. Dari rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, orang nomor 1 di Jakarta itu harus naik bus Transjakarta dan disambung dengan angkot menuju kawasan Tanah Tinggi untuk menghadiri peluncuran pasukan putih di sebuah rusun. Dalam perjalanan, Pram juga mendengarkan keluh kesah warga terkait transportasi umum di Jakarta. Saya naik Transjakarta dan angkot memang sengaja juga pengen mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah warga. Kalau angkot keluh kesahnya minta untuk armadanya ditambahin. Tapi kalau untuk Transjakarta relatif sebenarnya udah sangat baik. Sehingga dengan demikian Jaklingko ini yang menjadi supporting system transportasi memang frekuensinya harus ditambahin. Sementara di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, sejumlah ASN juga nampak menggunakan bus mini Transjakarta untuk berangkat kerja. ASN ya kita kalau misalkan masih pagi kan bisa berolahraga dari Blok M ke Wali Kota, ya, dan sangat bermanfaat sekali dan mengurangi polusi udara ya, khususnya di Jakarta. Namun masih ada juga beberapa pegawai yang kedapatan menaiki kendaraan pribadi. Petugas hanya mengizinkan ASN yang membawa kendaraan pribadi untuk masuk ke area kantor jika dalam kondisi hamil, sakit, atau penyandang disabilitas. Nah, bagi ASN yang tetap nekat membawa kendaraan pribadi di hari Rabu tanpa kondisi khusus, tidak diperbolehkan masuk ke kantor dan dianggap tidak masuk kerja di hari tersebut. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam dari Sultan Hasan al Bolkiah di Istana Nurul Iman pada Rabu waktu setempat. Kedatangan Prabowo Subianto disambut oleh putra mahkota Brunei Darussalam. Setibanya di Brunei Darussalam, Rabu waktu setempat, Presiden Prabowo dijemput langsung oleh putra mahkota Brunei menuju Istana Nurul Iman. Penjemputan oleh putra mahkota Brunei bukan hanya sekedar rangkaian protokol tetapi juga menjadi lambang kehormatan tinggi yang diberikan Kesultanan Brunei kepada pemimpin negara sahabat. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan bilateral dengan Sultan Hasan al Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan kunjungan kenegaraan dan sambutan penuh kehormatan dari Sultan Hasan al Bolkiah. Prabowo juga menegaskan pentingnya hubungan erat antara Indonesia dan Brunei yang telah terjalin selama 41 tahun terakhir. Tak hanya itu, Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas penganugerahan Bintang Kebesaran Brunei Darussalam yang diterimanya langsung dari Sultan Hasan al Bolkiah. Sementara itu, Sultan Hasan al Bolkiah dalam sambutannya menyampaikan dirinya meyakini Indonesia akan terus mengalami kemajuan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sultan Hasan al Bolkiah juga menyoroti eratnya hubungan kerjasama yang telah terjalin oleh kedua negara dan dia meyakini hubungan kerjasama tersebut akan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Beralih informasi lain, lagi-lagi infrastruktur yang tidak layak menyulitkan warga mendapatkan penanganan medis secara cepat. Ya, seorang penderita kanker di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat harus ditandu dengan sarung dan bambu sejauh 5 km agar bisa dirawat di rumah sakit. Sebatang bambu besar dan selembar kain sarung menjadi alat darurat untuk memandu seorang pasien penderita kanker.
Warga bergantian menanduk pria berusia 45 tahun itu dari rumahnya di Dusun Meang, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menuju rumah sakit. Dengan berjalan kaki, mereka melewati jalan berbukit yang berlumpur dan berbatu sejauh 5 km. Perjalanan dari Dusun Meang menuju ke rumah sakit terdekat sekira 5 jam lamanya. Jangankan mobil ambulans, bahkan sepeda motor saja kesulitan melewati jalan yang belum mendapatkan perhatian pemerintah. Seperti kejadian sebelum-sebelumnya, seperti orang melahirkan, seperti orang tua jompo yang sakit. Di Dusun Meang ini, cara terbaik untuk kemudian kita evakuasi pasien adalah dengan cara ditandu. Karena kenapa? Karena akses jalan yang tidak kunjung diperbaiki oleh Pemda. Warga berharap pemerintah daerah membuka akses jalan dan membangun fasilitas kesehatan yang memadai, agar mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak seperti di desa lainnya. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kesenjangan infrastruktur di tanah air masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Seperti di Jambi, demi menggelar ujian siswa, guru-guru SD di Kabupaten Merangin nekat bertaruh nyawa menyeberang jembatan gantung yang rusak parah. Para guru sekolah dasar 117 Simpang Limbur Merangin Jambi ini nekat menyeberangi jembatan gantung yang rusak di atas sungai berarus deras. Iya, rasa tanggung jawab lebih besar dari rasa takut. Semua dilakukan demi menggelar ujian untuk siswa mereka yang tinggal di seberang jembatan. Padahal jembatan gantung sepanjang 142 meter itu sudah lama keropos termakan usia. Iya, papan bolong di mana-mana, beberapa kawat penyangga jembatan juga putus. Semua dilakukan karena tak punya pilihan, pasalnya jalan alternatif juga rusak. Kami memberanikan diri dengan guru-guru yang lain gitu kan, untuk menyeberangi. Oh, ada jembatan lain, ada jalan lain ada, tapi kami harus mutar balik, tapi jauh. Terus waktu itu lagi musim hujan, jadi kalau lewat jalan situ jalanan sangat rusak, tidak bisa dilewati untuk motor. Jembatan gantung kerap rusak walau kerap diperbaiki. Saat ini pemerintah desa Limbur berupaya memperbaiki jembatan menggunakan dana desa yang terbatas. Jembatan ini dibangun dari tahun 2006. Sedikit-sedikit mana yang rusak kami perbaiki, mana yang rusak kami perbaiki. Namun dalam hal itu, begitu kami memperbaiki yang di pangkal, yang ujung sudah rusak lagi. Jadi kami setiap bulan, boleh katakan hampir setiap bulan itu kami memperbaiki jembatan ini. Pemerintah desa berharap ada sokongan dana tambahan dari pemerintah kabupaten untuk memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama warga menyeberangi sungai. Rick Herson melaporkan dari Merangin, Jambi. Tradisi unik digelar warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka membuat ketupat dan disusun rapi membentuk sebuah gunungan. Ya, serantapi bukannya dimakan, ketupat justru dilempar ke hewan ternak masing-masing. Tradisi ini disebut gumbregi balangan ketupat. Bisa misal-misal kayak kupat. Bisa misal-misal kayak kupat. Alih-alih dikonsumsi, ketupat dilempari berulang kali ke tubuh hewan ternak sambil diajak berbincang. Ini adalah bentuk rasa syukur karena telah memberikan rezeki kepada pemiliknya dan diharapkan hewan tumbuh sehat dan gemuk layaknya ketupat. Tradisi ini disebut Grumbegi Balangan Ketupat yang digelar warga Dusun Sabrang, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum dilempar ke hewan ternak, warga berkumpul di Bulak Wadas sambil membawa makanan dan jajanan pasar. Makanan lalu ditata mengelilingi gunungan ketupat. Setelah doa bersama, satu persatu ketupat di gunungan dibagikan kepada para peternak untuk dibalang atau dilempar ke hewan ternak masing-masing. Balangan itu simbolisasi untuk ternak. Jadi ternak itu ada ayam, kambing, pitik ataupun sapi. Maksudnya itu nanti biar ternak yang ada di bapak-bapak petani ini biar seperti gemuknya seperti kupat, hasilnya padat, mingsel-mingsel lah itu tradisi ya, jadi seperti itu. Diharapkan tradisi ini bisa lestari dan terus digelar turun-temurun. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. 2 pekan menuju akhir musim, saksikan double big match BRI Liga 1 2024-2025
Hari Jumat 16 Mei, Persita versus Persib Bandung pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan Madura United versus PSIS Semarang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Ya, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syadi. Pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.